Selamat sore. Ngantuk nggak? Ngantuk ya? Sedikit ya? Memang tinggal sedikit. Penelitian di TP berapa menit ya? Ya? Oh, ada timer. Oke, thank you. Makasih. Oke, nama saya Haryanto pribadi. Mungkin ada yang sudah kenal. Saat ini saya ada di HTS.id. Jadi kalau 2009 itu mungkin domainnya udah, waktu 2009 saya presentasi domainnya beda, bukan HTS.id. Ya, mungkin nanti nggak berubah lagi. Saya hari ini akan memberikan sedikit sharing apa yang sudah saya lakukan di ISP saya, yaitu Hub Teknologi Solusi, untuk mengatasi DNS Amplification Attack. Ini mungkin kurang familiar buat Bapak dan Ibu ya. Cuma saya mau cek dulu siapa yang selain mainan mikrotik juga mainan DNS server. Ada yang sysadmin nggak? 1, 2, 3. Waduh, sedikit sekali ya. Saya jamin yang lainnya ngantuk nanti dengerinnya. Oke, apa sih DNS Amplification Attack? Ya, saya coba menjelaskan, semoga bisa dipahami. Jadi gini, kalau kita mau browsing atau mau kirim email, atau browsing aja deh. Kalau kita mau browsing, kalau tanpa DNS gimana kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa, tapi kalian harus menghafalkan semua IP-nya. Ya, jadi kalau mau kemana, mau buka Facebook, hafalin IP-nya Facebook. Diketik aja di situ IP-nya, lalu browsing. Padahal IP-nya Facebook banyak nggak? Banyak. Kira-kira penting nggak DNS? Penting, ya. Jadi bisa terjadi kita nggak bisa browsing, atau browsing tapi kok agak berat gitu ya. Padahal internetnya nggak mati. Jadi koneksinya nggak mati, tapi DNS-nya yang bermasalah. Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah ya. Jadi di ping itu replay, tapi kalau browsing nggak bisa. Nah, itulah pentingnya DNS. Ya. Nah, sekarang orang itu banyak yang terlalu kreatif, tapi nyeleneh dan bikin susah orang. Gitu ya. Oh tadi ada yang jelasin BGP juga di DDoS gitu kan, iseng banget gitu kan. Nah, ini juga DNS. Ternyata DNS juga bisa di DDoS. DDoS itu orang bahasa kerennya di flooding, dibanjiri, ya. Supaya apa? Supaya jadi bego dan akhirnya nggak bisa berfungsi. Oke. Nah, jadi ada satu cara untuk membuat DNS itu jadi bego. Salah satunya adalah si DNS server dikirimin file zone yang ukurannya besar banget. Ya. Kalau misalnya dikirimin 4000 byte, sedangkan internet itu 1500 byte, maka dia akan difragmentasi berapa kali tuh? Dipotong berapa tuh? 2 aja nggak cukup, 3. Ya. Nah. Jadi nanti dampaknya kalau ini diserang, dampaknya adalah DNS-nya bego, jaringannya juga ikut bego. Ya. Nah ini salah satu gambar yang saya dapat dari internet yang kira-kira bisa memberikan gambaran. Kurang lebih begini. Ada yang gambar notebook itu ya? Itu notebook zaman dulu tuh, notebook jadul tuh ya, yang tebel banget, 486. Ada satu komputer client itu yang di kiri atas itu kena malware. Ya, kenanya bisa macam-macam, bisa karena terima email, karena buka-buka situs yang nggak karu-karuan, ya, lalu komputernya terinfeksi.
Kemudian komputer itu akan ada terjangkiti yang namanya entah itu trojan, entah itu worm, ya. Lalu si komputer itu akan merequest sesuatu domain. Jadi kalau kita lihat di samping kanan bawah itu ada name server yang ada gambar tengkorak, ya. Itu name server yang memang disiapin oleh si hacker. Di tengah-tengah itu ada namanya open recursive server, ya. Nah, si attacker caranya pertama dia sebar malware dulu, udah nyebar, lalu dia ada zombie namanya. Sekian banyak komputer yang terjangkit akan merequest sebuah domain, sebuah DNS request ke name server yang gambar tengkorak, tapi dia mengatasnamakan si server yang ada di sebelah kiri bawah yang ada gambar apinya itulah korbannya, gitu loh. Jadi si komputer atas itu dia minta sesuatu, maka akan diterima oleh open request server. Open request ini open DNS, ya. Lalu dia akan nyari ke ke name server yang autoritatifnya yang punya domain itu. Lalu si server itu yang gambar tengkorak akan jawab, tapi jawabnya bukan ke notebook yang di atas kiri itu, dia akan menjawabnya ke server target. Karena apa? Karena si yang ada notebook gambar tengkorak itu dia minta sesuatu, tapi gini katanya, saya gini loh, saya nanya ke Pujo katanya Novan, gitu loh. Katanya, jadi nanti si Mas Pujo itu akan ngomongnya ke Novan gitu loh, ya. Jadi katanya dia minta ini, jadi agennya dikirim. Nah, jadi si server target itu nggak tahu apa-apa, dikirimin sama sebuah file zone yang gede banget, sehingga dia kewalahan dan dia akan shutdown, kan? Jadi ini kurang lebih tadi penjelasannya seperti itu. Jadi yang diserang adalah si DNS yang ditarget, ya kan? Nah. Lalu apa itu open recursive server? Adalah yang server yang tidak dikonfigurasi dengan baik menjadi open DNS. Saat ini umumnya setiap ISP hanya open DNS-nya ke pelanggannya sendiri. Zaman dulu mau pakai ISP manapun, kalau DNS-nya problem, kita bisa pakai DNS-nya, contohnya pakai DNS Indosat. Dulu di open, sekarang nggak bisa. Ya. Jadi misalnya DNS-nya Citra ya hanya untuk pelanggan Citra, DNS-nya HTS-nya hanya untuk pelanggan HTS. Nggak bisa untuk pelanggan yang lain. Kecuali ada beberapa open DNS. Contohnya apa open DNS? Google. Berapa IP-nya? 8888. Nanti bentar lagi difilter sama Kominfo. 8888, lalu 8844, lalu juga ada open DNS ya. Yang open DNS IP-nya berapa tuh? Berapa tuh? Ada inget nggak? Ya. Dan yang lain-lain lah banyak. Nah, itu emang dikonfigur untuk open DNS. Nah, tapi ada juga yang tidak sengaja jadi open DNS. Misalnya ada yang baru belajar Linux, install CentOS, install Debian, install Ubuntu, udah gitu install Bind. Udah gitu jalan hore, udah gitu nggak ada apa-apain. Ya, itu bisa open DNS. Walaupun yang terakhir-terakhir dia udah mulai dibikin close. Atau punya RB750, punya Delete, punya TPLI, lalu jadi DNS. Ya. Mikrotik bisa jadi DNS nggak? Bisa. Ya. Mikrotik bisa jadi DNS. Resolve Packets DNS. Nah ini. Jadi kalau kita IP DNS setting, IP DNS ya akan kurang begini. Kalau lo remote request-nya di checklist, apa yang terjadi? Jadi DNS. Yang namanya catch DNS, nggak punya zone file. Nah terus servernya kemana? Kita arahin ke 888 atau kemana? Ya kan? Kalau arahin ke 888, aman lah, tidak ada yang ke blacklist.
Kalau diarahin ke Nawala, aman juga, yang nggak bener ke blacklist, gitu ya. Tuh caranya ya, jadi sendersnya diarahin. Ya kalau mau nggak kena permen 19, arahin ke Nawala. Ya, tapi kalau nekat, ya boleh ke 888, resiko tanggung sendiri. Ya, nah, lalu di allow request maka si Mikrotik yang imut itu menjadi DNS server. Ya, orang-orang susah-susah install DNS, udah pakai bind segala macam, kalian tinggal checklist di DNS. Ya, itu. Cuma harus diperhatikan bahwa si Mikrotiknya diomongin baik-baik. Nah, jangan bergaul sembarangan. Ngobrol hanya sama jaringannya sendiri. Jangan ada orang asing nanya, kegenitan dijawab juga. Ya. Nah, kalau komputernya tidak di firewall, Mikrotiknya nggak di firewall, lalu semua network di internet nanya juga dijawab. Saking baiknya orang Indonesia kan, orang Indonesia itu yang baik banget. Ketemu di jalan, Mas tolong ini, dikasih tahu kan. Coba ke luar negeri, nanya, cuekin. Nah, itu kalau nggak di firewall, jadi sangat baik, ya kan? Bisa jadi tadi tuh, jadi open recursive, kan? Nah, kalau ini the bin server. Jadi kalau punya bin server, ingat harus dikonfigurasi seperti ini. Hanya rekursif terhadap networknya sendiri. Ya, hanya rekursif terhadap networknya sendiri. Sengaja yang belakangnya saya tutup. Jadi itu sengaja sebelakangnya saya potong. Ya kan? Karena barangkali ada yang mau uji nyali, nanti server saya yang diujikan gitu ya. Nah, terus di bawahnya itu ada allow query cache. Jadi hanya blok-blok IP sendiri yang di low. Yang lainnya nanti di reject. Jadi supaya tidak menjadi open DNS. Nah, ini contoh dari script firewall yang saya uji coba di jaringan saya. Intinya adalah itu inputnya hanya menerima networknya sendiri. Saya masukkan ke address list, itu paling simple. Itu address list sangat powerful ya, masukin aja blok IP sendiri, hanya mau ngomong sendiri. Lalu apa yang boleh di forward? Kalau mau forward, dilempar, kita bikin chain baru. Jadi kalau bikin firewall yang bagus itu, kita mendingan bikin chain baru. Kita bikin chain baru namanya detect get simplification. Semua traffic yang port 53 UDP ditarget ke sana, ya, ditarget ke dilempar ke namanya detect DNS AMP, itu nama chainnya. Lalu dicek per limitnya. Jadi kita limit antara source address sama destination. Jadi siapa aja yang request ke DNS, kita limit, tidak boleh terlalu banyak. Jadi ngobrolnya dibatasin, jangan kebanyakan ngobrol sama IP tertentu, ya. Kalau ada yang nekat ngobrol terus, IP-nya dimasukin ke address list. Namanya DNS doser. Jadi yang bawel banget, ngajak ngomong terus, lewat dari batas, cemplungin ke DNS doser. Berikutnya apa? Berikutnya si address list yang ada DNS doser ini di drop. Tapi kita kasih waktu 10 menit. Jadi ada nih yang ngajak ngomong terus lebih batas, tangkap, masukin address list. Dikasih waktu 10 menit. Selama 10 menit itu si IP source ini akan ada di situ, nanti setelah 10 menit hilang sendiri. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita agak ngerem traffic yang lewat batas gitu ya. Jadi yang lewatan itu kita filter. Ini penjelasannya yang tadi, ya. Jadi kalau source IP yang sama belum mencapai 30 kali dalam 1 menit, lolos. Tapi kalau udah dalam IP-nya sama, minta lebih dari 30 dalam 1 menit, nah itu baru terpenuhi. Oke, nah tapi kan ada juga
gini, tidak semuanya harus dicek. Ada yang kita boleh lewatin. Jadi yang udah jelas-jelas, yang udah jelas ini IP-nya DNS, itu kita allow aja dulu, jangan dicek semuanya, ya. Jadi contoh nih DNS saya, ya, semoga jangan diserang. Ini kalau diserang saya ganti IP aja. Nah, ini di allow. Terus DNS-nya Google, lalu DNS-nya Nawala di allow, ya. Nah, yang lainnya nanti dicek. Nah, efeknya apa? Efeknya saya lihat di DNS saya. Sebelum firewall ini diimplementasi, maka banyak sekali deny. Jadi banyak sekali request yang di-deny oleh si DNS. Dan itu cepet banget perannya. Begitu saya aktifin, begitu saya enable di firewall, berikutnya apa? Berikutnya agak berkurang. Jadi artinya apa? Artinya load DNS-nya juga nggak terlalu dikuras. Ya. Jadi ini hasilnya nanti keluar banyak sekali DNS dosernya yang menyerang. Ya. Nah, dan ini saya bandingin antara yang private port 53 yang semua port 53 dan port 53 yang kena. Jadi yang sebelah kanan itu port 53 yang di drop, yang sebelah kiri itu port 53 yang semuanya. Jadi ada sebagian yang emang di drop. Oke. Nah, jadi tujuannya apa? Kita mered limit. Jadi mered limit UDP port 53 untuk meminimalisasi. Ya. Jadi kalau buang sama sekali sulit. Karena nggak mungkin kita drop UDP 53, ya. Jadi kalau yang udah pernah diserang UDP 53 itu pasti tahu banget deh sakitnya tuh di sini. Di flooding UDP 53 ditutup nggak bisa browsing, ya. Dibuka mampus gitu. Nah itu, ya. Nah ini coba saya coba kasih ini ya. Demonya deh. Ini cukup banyak yang kena DNS dosernya. Ini real traffic ya. Ini yang terjadi. Ini real. Ada yang minta tapi di-deny. Pergerakan seperti itu. Kalau saya disable, kencang ya. Ini hasilnya DNS agak bego. Ini DNS agak bego. Jadi kalau kita browsing itu mesti di-refresh. Ya kan? Jadi nggak ada masalah di routing, nggak ada masalah. Jangan bongkar-bongkar BGP, jangan bongkar-bongkar apa-apa. Ini masalahnya di DNS, kan? Ya nanti bongkar-bongkar traffic engineering lagi habis. Nah ini kalau di enable agak
agak berkurang, ya, agak berkurang. Jadi ini contoh aja. Sebenarnya ada lagi, kalau menurut teorinya itu harus juga dicek size dari si paketnya. Cuma saya udah coba, kurang efektif, jadi lebih efektifnya ke red pin gitu. Oke. Nah ini sumber-sumbernya, kalau ini sumber inspirasinya. Jadi gara-gara baca ini terus kepikiran gitu gimana caranya kalau mikrotik itu bisa nggak mikrotik itu melindungi si DNS servernya di belakang. Gitu. Ini sisa waktu ada 7 menit. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Bu, kemudian ada lagi? Oh iya Pak, saya batasi dulu. Terima kasih Pak. DNS, jadi DNS server itu kan gunanya seperti, kalau saya bilang mungkin seperti buku telepon Pak, menerjemahkan kata-kata menjadi angka atau angka menjadi kata-kata. Nah, DNS server sendiri itu kan melayani internal internet dan juga berkewajiban untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui atau ngetes DNS server kita itu benar di sana? Pertama. Yang kedua, DNS server tadi kan berhubungan dengan dunia lain, maksudnya dunia luar. Maksudnya dengan internet Pak ya, kan harus berkomunikasi kan ya. Dan supaya nggak genit itu gimana Pak? Kan kita harus memilih supaya tadi yang mau connect ke DNS server kita itu nggak terlalu banyak dan terkesan mungkin kita diserang atau bahkan mungkin hanya sekedar tanya gitu Pak. Sehingga kita bisa tahu kira-kira mana yang bisa kita percaya dan mana yang tidak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Apa gimana? Silakan langsung dijawab. Jawab ya. Oke. Bagaimana caranya kita tahu DNS kita diserang? Yang pasti kalau sebuah server diserang adalah resource-nya terpakai banyak. Tiba-tiba CPU-nya tinggi atau jaringannya penuh. Dia punya traffic dari networknya penuh. Butuh banyak tools, ya kan? Jadi kalau ini saya bicaranya DNS server yang bukan di mikrotik ya, DNS server yang server. Itu kita bisa cek lognya. Lognya itu banyak aneh-aneh ya. Kalau banyak yang aneh-aneh kita mesti investigasi. Trafficnya tinggi misalnya. Sebenarnya DNS server itu nggak tinggi trafficnya. UDP itu kecil-kecil. Tapi kalau gejala dulu deh, gejala aja paling gampang. Tiba-tiba user merasa kok nge-pingnya bagus, tapi kok browsing lamban. Harus diinvestigasi, itu mesti investigasi servernya, dicek kan? Kalau itu gampang, di top aja dilihat memorinya habis nggak, CPU-nya habis nggak, harddisknya habis nggak, kemudian bisa pakai IP traf, kita lihat trafficnya, dilihat lognya, ya. Kalau tadi saya bisa lihat ternyata banyak yang deny. Kenapa deny? Karena saya udah set DNS saya tuh hanya boleh rekursif dari dalam jaringan. Nah begitu banyak dari luar jaringan minta, berarti DNS kita udah diserang, udah di TO, udah target operasi nih, udah ditanya terus. Ya. Nah, setelah itu baru kita caranya gimana supaya memproteksi jaringan. Nah, memproteksi DNS satu, DNS servernya sendiri itu sebenarnya sudah punya fitur keamanan yang harus di tuning, ya, harus di set
access-nya lah segala macam. Plus kita mainan IP table, firewall. Kalau nggak ngerti IP table, gampang, beli mikrotik aja. Di firewallnya IP table itu, ya. Nah bisa pasang firewallnya di mikrotik. Ya kalau nggak genit, supaya nggak genit ya dibikin jangan open DNS, dikonfigur supaya nggak open DNS. Gimana caranya Pak konfigurnya? Cari di internet banyak Pak. Apa DNS-nya pakai apa? Pakai bind atau pakai ada banyak kan? Ada juga yang di Windows gitu ya. Ada juga ada yang si DNS lah macam. Pakai bind. Pakai bind ya. Bind berapa Pak? Include Ubuntu terbaru. Sistem operasinya apa? Ubuntu terbaru. Ubuntu terbaru pasti band 9. Kalau band 9 Bapak cari di situ. Band 9 itu harus gimana? Karena di situ ada name conf option, name conf apalagi itu ada option, ada yang ada juga ininya ya, key-nya lah segala macam. Nah itu Bapak mesti baca. Intinya Bapak mesti atur siapa yang boleh dan siapa yang enggak. Silakan browsing Pak. Dibaca dibaca manualnya bind 9. Gitu Pak. Mau jawab Pak? Yang kedua belum. Yang kedua apa tuh Pak? Supaya DNS-nya nggak genit. Supaya DNS-nya nggak genit. Ya itu Pak, jadi diatur. Jadi kayak tadi ini untuk connect dengan yang bisa dipercaya, tidak tadi Pak. Itu kan bisa dipilih. Bapak DNS-nya IP privat atau public? Public. 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 Networknya apa nih? Kampus, ISP atau korporat? Kampus. Punya IP sendiri? Punya. Nah, Bapak hanya izinkan IP Bapak saja. Nah, pertanyaannya begini, Bapak ada zone file nggak di situ? Gimana Pak? Ada zone file nggak? Apa itu ya? Nah, domainnya apa? Edu kan? Nah, domain edunya ada di mana? Di USA. Di mana? Di USA. Di USA. Ya udah, nggak usah pikirin. Nanti diserang USA-nya Pak. Jadi gini, name server yang punya zone file itu dia otoritatif. Dia akan menjawab apa yang ada di dia. Gitu. Tapi kalau DNS yang ada untuk resolving itu namanya hanya catch DNS, hanya resolving aja. Jadi dia nggak punya zone file, kecuali dia punya zonenya itu localhost dan RFC itu yang root server. Ya. Ya Bapak cuma gini paling gampang itu, Bapak hanya izinkan yang boleh minta hanya dari network Bapak, tidak boleh yang lain, itu aja. Tapi kalau punya zone file, nah ini Bapak masih atur lagi nih, mana yang boleh dia jawab, mana yang nggak boleh dia jawab. Gitu. Ya Pak. Terima Pak. Ya nanti saya tanya. Nanti ikut kursus Linux aja Pak. Oke, ya Pak. Pertanyaan yang kedua. Di belakang. Di belakang. Mau tanya Pak, tadi dibilang untuk melindungi DNS salah satunya menggunakan red limiting. Ya. Bukankah red limiting ini menjadikan DNS kita jadi intermittent terhadap dunia luar, bukan begitu Pak? Ya. Pertanyaannya? Itu bukannya memindahkan masalah apa? Oke. Ya. Kan jadi intermittent gitu. Ya betul Pak. Bapak betul nggak salah. Makanya inilah tuning. Tuning itu kan nyari angka yang pas, yang optimal ya kan. Kalau kelebihan berat, kekurangan juga nanti ada yang ketolak gitu kan. Nah inilah tuning ya. Nah saya dapat angka-angka itu dari best practice. Jadi saya browsing dapat angka best practice-nya. Menurut yang sudah percobaan itu adalah dalam 1 menit itu sekian. So far sih saya coba di ISP saya saat ini memadai begitu, cukup aman, cukup oke lah angka itu, gitu loh. Itu Pak jawabannya Pak. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi? Baik. Terima kasih Pak, saya Yohanes dari Bandung. Saya mau bertanya mengenai
close DNS tadi, apakah ada kemungkinan kalau kita request itu dari luar negeri dengan DNS yang berbeda ditolak Pak ke network kita? Terima kasih. Oke. Request apa nih Pak? Request kita tapi dari lokasi yang jauh Pak. Oke, dari luar lah ya. Iya. Request ke domain kita. Iya, ke network kita Pak. Oke. Lalu takutnya ditolak gitu ya? Iya. Karena tadi di rate limit ya. Betul. Ya. Oke. Sekarang gini. Berarti ini DNS-nya itu otoritatif yang punya zone file. Itu ada kemungkinan Pak. Tapi gini, sebenarnya kalau yang tadi tulis itu, yang tadi saya set adalah selama pintu request-nya normal, bukan anomali, harusnya nggak kena Pak, nggak ketolak. Dan ingatkan ada waktunya 10 menit. Oh iya. Ya kan? Kita timing. Jadi makanya kenapa kita kasih timing supaya jadi tangkap lepas itu loh. Ditangkap dilepas, bukan ditangkap lalu dibakar nggak lepas. Kalau DNS nggak boleh di itu ya, kalau DNS tangkap lepas lah. Oh iya. Itu. Baik, terima kasih. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Alasan cukup Pak. Ya. Ya, thank you ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau punya zone file, nah ini apa masih atur lagi nih. Mana yang boleh dia jawab, mana yang nggak boleh dia jawab. Gitu. Ya Pak. Terima Pak. Ya nanti saya tanya. Nanti ikut kursus Linux aja Pak. Oke, sudah Pak. Pertanyaan yang kedua. Di belakang. Di belakang. Mau tanya Pak, tadi dibilang untuk melindungi DNS salah satunya menggunakan rate limiting. Ya. Bukankah rate limiting ini menjadikan DNS kita jadi intermittent terhadap dunia luar, bukan begitu Pak? Ya. Pertanyaannya? Itu bukannya memindahkan Oh, masalah apa? oke. Ya. Kan jadi intermittent Ya gitu. betul Pak. Bapak betul, nggak salah. Makanya inilah tuning. Tuning itu kan nyari angka yang pas, yang optimal ya kan. Kalau kelebihan berat, kekurangan juga nanti ada yang ketolak gitu kan. Nah inilah tuning ya. Nah saya dapat angka-angka itu dari best practice. Jadi saya browsing dapat angka best practice-nya. Menurut yang sudah percobaan itu adalah dalam 1 menit itu sekian. So far sih saya coba di ISP saya saat ini memadai untuk itu, cukup aman, cukup oke lah angka itu, gitu loh. Itu Pak jawabannya. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi? Baik. Terima kasih Pak, saya Yohanes dari Bandung. Saya mau bertanya mengenai close DNS tadi. Apakah ada kemungkinan kalau kita request itu dari luar negeri dengan DNS yang berbeda ditolak Pak ke network kita? Terima kasih. Oke. Request, yang request apa nih Pak? Request kita tapi dari lokasi yang jauh Pak. Oke, dari luar lah ya. Iya. Request ke domain kita. Iya, ke network kita Pak. Oke. Lalu takutnya ditolak gitu ya? Iya, Karena tadi di rate limit ya. betul. Ya. Oke. Sekarang gini. Berarti ini DNS-nya itu otoritatif yang punya zone file. Itu ada kemungkinan Pak. Tapi gini, sebenarnya kalau yang tadi tulis itu, yang tadi saya set adalah selama pintu request-nya normal, bukan anomali, harusnya nggak kena Pak, nggak ketolak. Dan ingatkan ada waktunya 10 menit. Oh iya. Ya kan? Kita timing. Jadi makanya kenapa kita kasih timing supaya jadi tangkap lepas itu loh. Ditangkap dilepas,
Bukan ditangkap lalu dibakar nggak lepas. Kalau DNS nggak boleh di itu ya, kalau DNS tangkap lepas lah. Oh iya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Alasan cukup Pak. Ya. Ya, thank you ya. Tepuk tangan dulu dong.